doa ICPG dengan Islam. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dini karena sudah mau memimpin doa. Ibu tanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Luar biasa. Ada yang tidak mood masuk? Ada. Gimana Tuan? Bagaimana Tuan moodnya sekarang? Sudah membaik. Bambang, bagaimana moodnya Bambang untuk masuk hari ini? Baik. Yosef? Bagus, bagaimana sudah sembuh? Sudah sehat? Alhamdulillah. Siapa lagi nih? Siapa yang kurang mood? Prisil, kurang mood Prisil. Siapa apa kurang mood? Kurang mood tidak apa? Ada yang sakit? Tidak ada? Ada. Sehat? Sehat. Latihannya bagaimana? Capek. Sekarang kan sudah siang, ada yang mengantuk? Ada. Bagaimana ini mengantuk? Nah, jadi seperti yang aku bilang, kita akan melaksanakan bimbingan klasika. Sebelum itu Ibu absen dulu ya. Oke, dari Dwi, Balkis, Yosef, Rifan, dan juga siapa ini? Dwi, Wiwi, Rifan, Afan, Abian, Bambang, Agus, Mixen. Oke, jadi sebelum itu Ibu mau tanya dulu. Sudah semua kan diaksen kan? Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira di sini adakah yang pernah melakukan pembulian? Kira-kira pembulian seperti apa sih itu Ibu? Yang seperti mengejek, mencerita temannya dari belakang, fitnah, memukul, memusuhi temannya, ada yang pernah seperti itu? Ibu banyak punya. Oke, kita tanya dulu dari Akron. Apa alasannya Akron untuk buat seperti itu? Dia tahu. Memang Akron melakukan apa? Pernah dibully. Terus jadi melakukan pembulian dalam hal apa? Melakukan apa? Pukul orang. Nah, seperti itu. Kalau ini Yosef seperti apa Yosef? Apa? Teman-temanmu terlalu lemah, makanya kamu melakukan pembulian seperti itu. Kamu mau melakukan pembulian seperti apa? Memukul. Selain itu? Ya, seperti itu. Nah, jadi itu merupakan salah satu bentuk pembulian ya. Nah, jadi di kelasnya kita ternyata ada mantan pelaku ya. Jangan sampai menjadi pelaku sampai saat ini. Oke? Nah, selain itu ada yang pernah dipukul? Saya. Ada yang pernah diejek? Saya. Ada yang pernah dimusuhi? Saya. Ada yang pernah dibully Yosef? Saya. Tidak. Ada yang pernah dimusuhi tanpa sebab? Bagaimana rasanya itu? Bagaimana rasanya kalau tiba-tiba dipukul? Emosi. Kaget. Kalau Yosef, kira-kira setelah melakukan pembulian apa? Melakukan pemukulan apa yang dirasakan? Senang ya. Setelah mengejek orang apa yang dirasakan? Asik. Siapa yang asik? Asik. Itu rasanya ya, ternyata kalau membuli. Nah, jadi jika kalian pernah melakukan atau merasakan ejekan, permusuhan, ataupun pukulan, kalian berarti merupakan pelaku bully. Dan yang menjadi korban itu berarti merupakan korban bully. Dan dirasa-rasa dirinya ya, karena bully ini merupakan hal yang tidak terpuji, bukan hal yang harus dipuji. Oke? Jadi, apa sih tujuan layanan kita untuk belajar mengenai bullying ini? Nah, tujuan layanan kita hari ini itu adalah tujuan umum dan juga tujuan khusus. Kira-kira
tujuan umumnya kita? Bambang, silakan baca Bambang. Tujuan umum. Masuk, maju, silakan maju. Saya yang membatasi diri untuk maju. Tujuan umum peserta didik mampu menganalisis perilaku bullying dan cara mengatasinya. Tujuan khusus peserta didik mampu menelaah pengertian bullying serta faktor penyebab bullying. Peserta didik mampu menemukan bahaya dampak bullying serta cara mengatasinya. Peserta didik mampu meyakini pentingnya mengatasi perilaku bullying. Peserta didik mampu mengatasi dan menghindari perilaku bullying. Oke, terima kasih Bang bagian depan dulu. Jadi tujuannya kita ini yang harus kita capai dalam proses layanan kita ini ya. Jadi nanti kalau misalnya ada materi yang kurang dipahami, mohon untuk ditanyakan. Oke? Balia, bagaimana kabarnya Balia? Baik. Baik, mantap ya? Tidak? Bagaimana yang kalian ini? Bagaimana yang kemarin Wiwi yang biasa dilakukan di sekolah? Semanor? Hatiku, jiwaku, semangat is the best. Balia, semanor? Hatiku, jiwaku, semangat is the best. Oke, Balia. Nah, jadi langkah kegiatan kita hari ini itu adalah tentunya ada materi, pembahasan materi, serta diskusi, juga ada tugas kelompok, presentasi, dan juga yang terakhir adalah evaluasi dan kesimpulan. Siap? Siap? Siap. Nah, oke, untuk pelajaran ini kita lakukan selama 2 jam pelajaran ya, sekitar 90 menit. Siap? Siap. Siap. Bagus sekali, siap. Nah, jadi kita mulai dengan apa sih itu pengertian bullying? Kira-kira apa pengertian bullying yang kalian ketahui? Apa sih itu bullying? Perundungan, apa lagi? Kekerasan, apa lagi? Hah? Apa lagi? Perilaku agresif, apa lagi? Negatif. Kalau menurut Yosef, apa itu bullying Yosef? Sebagai karena Yosef kan pernah melakukan itu kan? Apa itu bullying Yosef? Membalas orang yang lemah. Betul sekali. Bullying itu adalah tindakan yang dilakukan untuk mengancam dan melakukan kekerasan kepada orang lain. Orang lainnya seperti apa? Yang seperti apa Yosef? Ah, yang kelihatan lemah. Apa lagi? Seperti teman ya. Apa lagi? Kutu buku ya. Nah, itu merupakan biasanya menjadi sasaran-sasaran pelaku bullying ya. Nah, jadi pengertian bullying itu adalah penindasan atau perusakan yang mana segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau kelompok yang secara dilihat kasat mata mereka lebih berkuasa dari korbannya, yang bertujuan untuk memberikan ancaman dan memberikan rasa takut kepada korban. Oke, bisa dipahami ini? Selanjutnya apalagi yang kita bahas? Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk bullying. Apa saja bentuk-bentuk bullying itu? Bisa kita lihat di layar. Apa itu bentuk-bentuk bullying? Nah, kira-kira bullying fisik seperti apa? Yosef, silakan maju Yosef. Silakan maju dulu Yosef. Tunggu ya, Yosef dulu ya. Terus Agus, kita pilih Agus. Maju Agus. Oke Yosef, bisa kau tunjukkan Yosef pengalaman lampau terhadap saat kau menjadi pelaku bullying kepada dan sampai kena ya, biar saja. Begitu ya. Oke, silakan dulu. Tangan dulu. Nah, jadi yang dilakukan Yosef tadi itu adalah salah satu bentuk bullying, yaitu bullying fisik. Nah, di mana bullying fisik ini seperti memukul, menampar, meludahi orang lain itu merupakan bentuk bullying fisik. Kalau menurut saya bagaimana? Akmal, silakan maju.
selesai ya. Atau masih mau dilanjut? Nah, kira-kira dari video tersebut si korban Liumbi ini dia mengalami bullying apa? Tangan. Katakan berbicara ya. Kayaknya ibu lupa tadi peraturannya ya. Oke, ibu sebutkan dulu peraturannya ya. Selama kita di kelas ini kalau mau berbicara, acungkan tangan, nanti ibu berikan kesempatan baru bisa menjawab. Oke, selanjutnya juga kalau mau keluar angkat tangan dan minta izin, nanti diizinkan baru bisa keluar. Oke? Nah, jadi angkat tangan yang mau memberikan pendapatnya ya. Oke, silakan. Apa yang menjadi bullying apa yang dialami oleh si Liumbi ini? Oke, silakan Bu Wiwi. Bullying psikis ibu. Kenapa bisa bullying psikis? Karena dia kata-kata yang baru menimba. Nah, betul sekali, menjatuhkan mental seseorang. Ada lagi yang menjawab? Selain bullying psikis, dia mendapatkan bullying apa? Ya, silakan. Bullying fisik? Ya, dia juga mendapatkan bullying fisik. Selanjutnya apa lagi? Ya. Ya, bullying verbal. Selanjutnya apa lagi? Ada yang terlupa ibu. Apa? Iya, betul sekali. Bullying relasional. Kenapa? Apa? Karena dia tadi dikucilkan. Kenapa coba? Rifan. Kenapa Rifan? Karena dikucilkan oleh teman sendiri. Dikucilkan oleh teman sendiri. Nah, tadi dia sudah ditanya oleh gurunya, adakah yang mengucilkan atau tidak? Tapi apa yang dia jawab? Ya. Kira-kira kenapa dia seperti itu? Aku. Takut ya? Jadi betul sekali. Apa sih bahaya dan dampak bullying? Oke, nah dari video tersebut kira-kira apa yang kita bisa lihat dari dampak bahaya bullying itu apa? Depresi. Silakan Abian. Trauma dan depresi. Trauma dan depresi. Siapa? Wiwi, silakan Wiwi. Hilang konsentrasi, stres, dapat depresi, bisa menyebabkan bunuh diri. Ya, betul sekali. Kalau Atlan bagaimana Atlan? Cemas berlebihan. Apa? Cemas berlebihan. Cemas berlebihan. Nah, itu adalah dampak bahaya bullying yang bisa terjadi. Nah, sudah dipahami materinya? Sudah? Oke, sekarang kita akan melakukan tugas kelompok. Nah, ibu bacakan saja kelompoknya ibu yang pagi ya. Oke. Kelompok 1 ini kelompoknya Dwi, terus kelompok 2 kelompoknya Dwi Reva, Dwi Wiwi. Oke, kelompok 3 kelompoknya Agus, kelompok 4 kelompoknya Elma, dan kelompok 5 kelompoknya Batia. Oke, yang masuk anggota kelompok 1 adalah Balkis, Yosef, dan juga Rifan. Oke? Yang kelompok 2 yang masuk kelompoknya Wiwi adalah Abian, Bambang, dan juga siapa ini? Siapa yang mau nyanyi? Incen, oke. Selanjutnya adalah Agus. Anggota kelompoknya adalah Afai. Siapa lagi? Roy. Sama siapa lagi? Presil. Pres. Kelompok 3 siapa tadi? Agus, Afan, Roy, dan Afan. Siapa lagi? Bukan. Sila. Presil Joy. Presil. Oke, kelompok 4 adalah Elma, Sari, Dita, dan Axel. Selanjutnya kelompok 5 adalah Balia, Adron, Sultan, dan Adriel. Siapa yang tidak disebut namanya? Sultan. Exen masuk di kelompok 1 saja ya. Bukan ya, yang bilang bicara. Iya. Maxen masuk kelompok 1 ya. Ada lagi yang belum disebut namanya? Oke, sekarang kita bentuk kelompok 1.
Hasilnya presentasi dilakukan 3 soal. Satu kelompok membahas 3 soal, selanjutnya kelompok lain. Setelah itu dilanjutkan lagi nomor 4 sampai dengan nomor 6. Oke? Paham? Paham kelompok berapa? Kelompok 4 paham? Oke, silakan. Oke, waktunya 10 menit untuk 3 soal. Silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Silakan berdiskusi. Diskusi dong. Ada bisa bantu? Kira-kira nomor 1 soalnya apa? Soalnya sebagai seorang siswa, bagaimana kamu akan bertindak untuk mengatasi perilaku bullying yang terjadi di sekolah? Kira-kira kalau kelompok 5 bagaimana mengatasi bullying kalau sebagai siswa saja, bagaimana mengatasi bullying? Ya, partisipasi dalam melakukan bullying. Cara Membela siapa? Pelaku atau korbannya? Membela korban. Tunggu ya. Ya, kenapa? Silakan berdiskusi ya, Sultan. Bukan Sultan, Abdul. Lupa ingat. Semangat. Hatiku jiwaku semangat is the best. Supaya lebih semangat lagi mengerjakan tugas kelompoknya. Kalau di sini kelompok 4 kira-kira apa yang mau dilakukan sebagai siswa supaya guru bisa hilang dari sekolahnya kalian? Saya akan bergabung dengan program pendidikan meningkatkan pemahaman saya tentang masalah ini. Seperti apa itu? Apalagi membantu pelaku, membantu korban. Kalian suka tidak kepala yang dipegang kalian? Suka ya, maksudnya tidak suka. Kalau orang tidak suka berarti jangan dilakukan ya. Iya, kau minta maaf sama kali. Jangan seperti itu ya, jangan melakukan hal-hal yang tidak disukai orang lain. Kelompok 1 saja dulu. Yang pertama, dengarkan ya. Kalau presentasi yang harus dilakukan, Ya, dengarkan. kalau presentasi yang harus dilakukan, Iya, dengarkan. Oke, silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, sebagai seorang siswa, bagaimana kamu akan bertindak untuk mengatasi perilaku bullying yang terjadi di sekolah? Jawaban: ajak orang dewasa jika saya melihat seseorang yang menjadi pelaku bullying mencari bantuan atau membimbing, saya akan mendorong mereka untuk berbicara dengan orang dewasa yang dapat membantu mereka mengatasi masalah tersebut. Nomor 2, jika kamu adalah guru, bagaimana kamu akan mengatasi kasus bullying yang semakin marak terjadi di kalangan siswa? Jawaban: saya akan membantu tim bullying yang terdiri dari guru, staf, dan siswa yang akan berperan aktif dalam mendeteksi, melaporkan, dan mengatasi kasus-kasus bullying. Nomor 3, sebagai seorang atlet, bagaimana kamu akan bertindak untuk mengatasi perilaku bullying yang kerap terjadi sesama atlet? Lapor kepada pelatih jika percakapan langsung tidak berhasil, atau jika saya merasa
tidak aman, saya akan melapor pada pelatih atau staf keamanan. Mereka dapat mengambil tindakan yang sesuai dan menjaga kerahasiaan pelapor. Apakah ada tanggapan? Tidak. Ada. Sudah pahami berarti jawabannya kelompok 1? Paham. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 1. Kelompok berapa lagi? Kelompok 2 lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Sebagai seorang siswa, bagaimana kamu akan bertindak untuk mengatasi perilaku bullying yang terjadi di sekolah? Menurut kelompok kami, jika menyelesaikan atau mengalami bullying, saya akan melaporkannya kepada guru, staf sekolah, atau orang tua yang bisa membantu mengatasi situasi tersebut. Nomor 2. Jika kamu adalah guru, bagaimana kamu akan mengatasi kasus bully yang semakin marak terjadi di kalangan siswa? Saya akan melibatkan siswa dalam merancang dan menerapkan solusi untuk mengatasi masalah bullying di sekolah. Nomor 3. Sebagai seorang atlet, bagaimana kamu akan bertindak untuk mengatasi perilaku bully yang kerap terjadi sesama atlet? Mengusulkan agar tim olahraga melakukan penilaian rutin terhadap dinamika tim untuk mengidentifikasi masalah sejak dini dan mengambil tindakan yang tepat. Ada pertanyaan? Tidak. 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 Jelas. Jelas. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua memahami apa sih yang harus dilakukan kalau bullying terjadi? Sudah. Sudah. Yang paling penting apa yang harus dilakukan? Melapor, betul sekali. Nah, jadi baik sebagai korban maupun sebagai saksi, kita harus melakukan pelaporan terhadap perilaku bullying, ya. Nah, jadi karena sudah selesai materinya, juga sudah selesai tugasnya, ada yang mau menyimpulkan tentang materi kita hari ini? Tentang apa sih itu bullying dan kenapa penting untuk menghindari bullying, kenapa penting untuk bullying ini dibahas? Ada yang mau memberikan tanggapan? Ya, silakan. Sebelumnya perlu diketahui apa itu perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan, baik dilakukan oleh per-orang ataupun kelompok. Jadi menurut saya kita harus saling menghargai pendapat sesama lain dan terang stop itu bullying. Oke, bagus sekali ya. Kalau kalian merupakan korban bullying, kalau kalian merupakan pelaku bullying, tolong hargai pendapatnya orang lain. Ingat ya, walaupun kamu bebas untuk melakukan apa-apa, kebebasan kamu itu dihentikan oleh kebebasan orang lain. Jangan sampai karena kamu mau bebas, kamu malah merebut kebebasannya orang lain. Seperti itu ya, penguatan dari Ibu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi betul sekali. Mau kembali ke tempat duduknya atau begini saja nanti? Evaluasi dulu ya. Ini adalah evaluasi. Terima kasih, Prisil.
Adri, ya udah boleh berkata-kata seperti itu ya. Itu kata-kata negatif. Jangan dibiasakan. Terima kasih. Ngomongnya mana Wi? Siapa itu yang menyanyi itu? Bagus sekali. Sultan. Gimana menyumbang lagu ini satu? Ada lagi yang menyumbang? Bagaimana Sultan? Mau menyumbang lagu Sultan? Tahu penyanyi Bu. Tapi tadi kan gimana dengar? Anda itu tahu itu. Terima kasih kelompok 4. Evaluasi sudah selesai, berarti proses pembelajaran kita berarti sudah selesai karena evaluasinya juga sudah selesai. Kalau begitu sebelum kita kembali, apa yang harus kita lakukan? Siapa yang memimpin doa? Oke, Sultan, silakan Sultan. Mengakhiri materi pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa ya. Berdoa selesai. Terima kasih ya, sampai bertemu di minggu depan dengan materi selanjutnya. Iya.